Shalom Ibu Bapak sahabat radio yang berbahagia yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Berdoa supaya kita selalu sehat di tengah-tengah situasi yang sulit pasca COVID-19. Kita berdoa supaya kita sehat dan Tuhan membuka jalan buat kita berjuang lagi dan meraih sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, personal maupun secara keluarga, bahkan pelayanan. Hari kita bersyukur kita bahas tema penting, yaitu dalam kasus konseling. Ada keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan keuangan. Pertanyaan adalah, bagaimana pastor kita menghadapi masalah keuangan dalam rumah tangga? Saya baca satu ayat dari Amsal 19 ayat 17, firman Tuhan berbunyi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, ada 3 kebenaran yang menarik dari satu ayat ini, yaitu pertama bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah. Nah, ini penting. Apakah kita punya belas kasihan yang tulus di mata Tuhan kepada orang-orang lemah, menolong, membantu, mendoakan, mengasihi, beritakan Injil, ya kita selalu ada buat mereka. Apakah kita melakukan itu? Yang kedua, kita akan memiutangi Tuhan. Kok bisa ya? Nah, ini kebenaran. Jadi artinya ketika kita berbuat baik kepada seseorang seperti yang Tuhan inginkan, maka itu sama dengan kita memiutangi Tuhan. Nah, yang ketiga, Tuhan akan membalas perbuatan kita. Nah, kalau kita kekurangan, bisa jadi kita harus ingat 3 prinsip itu. Alkitab katakan bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, orang susah, orang miskin, orang menderita, orang terluka, orang yang mengalami diskriminasi, ya, orang-orang yang tersolimi, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang karena berbagai hal tidak punya keuntungan, tidak punya kesempatan untuk sudah segala macam. Nah, lalu kita menolong mereka, berada di posisi mereka, mengerti mereka, mengulurkan tangan buat mereka. Maka Alkitab katakan itu seperti tindakan memiutangi Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan sendiri akan membalas setiap perbuatan baik kita. Jadi perbuatan baik kita akan kembali kepada kita. Nah, yang pertama kita bahas ialah mengapa orang sampai punya masalah atau krisis keuangan dalam pernikahan. Yang pertama barangkali dia bangkrut. Apakah dia bangkrut? Atau mungkin dia tidak prediksi apa yang terjadi dalam perjalanan dia. Atau mungkin dia salah kelola uang. Beberapa orang salah kelola uang sehingga terjebak pada bisnis bodong. Ya, dan itu membuat dia hancur. Beberapa orang lain hidup boros dan konsumtif sekali. Sehingga kalaupun uang segudang habis, uang satu bank pun habis. Kenapa? Dia punya tabiat buruk untuk gatal tangannya kalau tidak belanja. Gatal matanya kalau tidak lihat diskon. Apalagi diskon 70%. Waduh, padahal barang dibeli tidak seharusnya dibeli karena bukan kebutuhan dia, tapi cuma soal keinginan dia dan hobi belanja barang. Nah, orang yang suka berhutang itu akan terjebak pada kesulitan keuangan. Beberapa orang menjadi bermasalah karena hobi berutang. Nah, cilakanya orang yang hobi berutang itu malas bayar utang. Suka judi, menggunakan narkoba, atau mungkin ditipu orang karena tidak hati-hati. Nah, uang panas juga hasil korupsi misalnya tidak akan bertahan. Nah, kalau kita dapat uang dengan cara yang tidak benar, uang itu akan melayang lenyap. Ya, dan kita tidak bisa menahannya. Kenapa? Itu bukan berkat kita. Atau orang mengalami PHK, orang yang malas juga bisa kekurangan keuangan. Atau seperti teks ini, orang yang kikir, sebaliknya dari ayat ini. Kalau ayat ini bilang orang yang murah hati, berbelas kasihan murah hati kepada orang lemah, memiutangi Tuhan dan Tuhan membalas dia. Tapi kalau orang itu kikir, Alkitab katakan, ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap langit. Bukan berarti kita menguji Tuhan, tapi lihatlah ketika you berbuat seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan itu membuka tingkap langit buat kamu. Jadi kalau orang punya masalah keuangan, coba evaluasi diri dengan seperti apa yang saya katakan di poin ini. Coba kita pertanyakan lebih jauh dalam kehidupan. Ini bukan soal kesulitan keuangan, bukan soal itu saja. Tapi ada hal-hal yang lebih mendasar itu. Maka kita coba pertanyakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah hidup kita terlalu konsumtif? Nah, orang yang terlalu konsumtif atau orang yang hobinya ya belanja bahkan tanpa batas, niat belanja itu begitu tak terkendali, ini menyebabkan orang mengalami kesulitan keuangan. Jadi mungkin bukan soal keuangan yang kurang, tapi ini salah satu akarnya, yaitu tidak bisa ngerem kecenderungan kuat untuk terlalu konsumtif. Yang kedua, ada orang-orang yang terlalu mengandalkan uang sehingga seolah-olah menggantikan posisi Allah. Ini berbahaya sekali. Jadi wajar kalau dia kesulitan keuangan. Wajar kalau dia mengalami krisis keuangan dalam pernikahan. Kalau dia terlalu mengandalkan uang. Alkitab katakan kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.
Yang ketiga adalah menurut Malaikat 3:10, orang kekurangan itu ialah orang yang tidak memberi apa yang seharusnya diberi. Yaitu salah satunya perpuluhan. Perpuluhan sebenarnya bukan persembahan yang terlalu besar. Iya, tetapi di perjanjian baru Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, khusus ayat 1. Jadi persembahan kita bukan perpuluhan lagi. Bukan berarti perpuluhan tidak kita sampaikan, bukan. Tapi lebih dari perpuluhan, nilainya. Yaitu memberi hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Yang sudah mengasihi kita dan memberikan nyawanya buat kita. Dan kita tidak lagi soal memberi persepuluhan. Tetapi kita memberi hidup kita sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan. Jadi filosofi dunia adalah begini. Kalau you ingin kaya, you berhemat. Itu kebenarannya mungkin cuma 10%. Ada kebenarannya, tapi 10%. Alkitab mengajarkan kalau you ingin berhasil, you banyak menabur kebaikan. Seperti ayat yang kita baca tadi. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Tuhan yang bilang itu, bukan teori saya. Bukan ini ditulis oleh penulis Amsal karena hasil refleksi batin dia, refleksi filosofi dia, refleksi pemahaman teologi dia. Bukan, ini wahyu Allah. Dan ini benar, ini bukan sebuah rumus yang sifatnya tentatif, bukan. Tapi ini sebuah pernyataan Allah. Dan ini prinsip. Jadi orang yang menabur banyak, Paulus katakan juga akan menuai banyak. Jadi kalau kita krisis, coba cek, jangan-jangan kita adalah orang yang sangat pelit. Tangan kita tutup rapat sehingga orang yang di depan mata yang seharusnya kita bantu. Saudara kita yang sedang mengalami penderitaan kelaparan. Hamba Tuhan yang mengalami begitu banyak sakit, penderitaan, kekurangan makanan, air, gizi, obat-obatan. Sementara kita bisa makan sekali makan, ada orang sekali makan. Bisa untuk 1 bulan kehidupan hamba Tuhan di desa. Coba, itu tidak adil. Jadi kalau kita kekurangan uang, mungkin kita sudah salah arah. Kita menghemat, padahal Alkitab katakan kita harus belajar untuk memberi sebagaimana seharusnya. Yang berikut adalah barangkali kita tidak bisa mengelola keuangan. Bisa jadi itu menjadi presiden buruk kenapa kita kesulitan atau mengalami krisis keuangan. Yang terakhir adalah Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Biasanya orang yang kaya itu sombong. Kadang-kadang orang miskin juga sombong. Jadi sombong itu bukan milik orang kaya saja. Orang miskin pun bisa sombong. Seorang teman saya mengatakan begini, walaupun saya sombong tapi walaupun saya miskin tapi yang penting saya sombong. Hah? Kok bisa? Iya. Karena kalau tanpa kesombongan saya gak punya apa-apa lagi. Hah? Kok gitu? Ya kira-kira dia bercanda seperti berseloroh seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak suka orang sombong. Jadi kadang-kadang Tuhan menahan berkat buat kita. Supaya kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, menghargai bahwa hidup saya semua yang saya miliki adalah milik Tuhan. Dan saya belajar untuk sadar akan diri saya. Kita harus sadari ini kebenaran yang sangat penting. Ini postulasi kita sebagai orang percaya dalam Kristus bahwa uang itu hanya salah satu. Bukan satu-satunya dari berkat Tuhan pada hidup kita. Hanya salah satu dan mungkin persentasenya kecil. Hanya mungkin 10%. Dari 90% berkat Tuhan yang lain. Yaitu apa? Hidup kekal. Tuhan sudah kasih ketika kita percaya dan itu harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Yang kedua, ialah kita masih hidup sampai sekarang. Banyak orang kaya sudah mati. Sekalipun uangnya banyak seperti John Rockefeller sudah meninggal. Uangnya banyak tapi sudah meninggal. Ya. Kita masih hidup dan kita bersyukur untuk itu. Kesehatan kita itu mahal. Ya, kita bersyukur kita punya keluarga yang baik, sehat, anak-anak kita bisa sekolah. Sekalipun kita tidak punya uang, anak-anak diberi Tuhan otak yang cerdas. Sehingga mereka dapat beasiswa. Dan mereka bisa menyelesaikan pendidikan yang baik dan perguruan tinggi yang baik. Dan itu berkat Tuhan buat kita. Teman-teman yang baik. Yang selalu memberi supporting buat kita. Kita bersyukur karena kita punya pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu bukan jabatan. Tapi kita bisa bekerja dengan baik. Itu pekerjaan yang baik. Ya. Jadi kalaupun saya sopir, ya saya bekerja dengan baik sebagai sopir. Jauh lebih terhormat di mata Tuhan daripada saya seorang pejabat besar tapi korup dan ditangkap oleh KPK. Walaupun saya cuma ya katakanlah pembantu rumah, tapi saya pembantu rumah yang hidup benar di mata Tuhan. Dan bukan sebagai pejabat di tingkat kementerian dan korup dan ditangkap. Jadi kita harus bersyukur untuk Tuhan memberi kita pemeliharaan. Jangan kita terkontaminasi oleh virus. Dunia mengatakan bahwa keberhasilan kita atau berkat itu uang, tidak. Uang itu tidak merepresentasi pengertian berkat Tuhan buat anak-anak Tuhan. Karena berkat itu lebih luas dari soal uang. Jadi kalau kita tidak punya uang, ingat kita punya hidup kekal, kita masih hidup,
kita sehat, kita punya keluarga yang baik, anak-anak kita baik, teman-teman yang baik, pekerjaan yang baik, Tuhan memelihara kita sampai hari ini, kita bagaimanapun juga masih bisa makan, punya rumah. Kita bersyukur untuk itu. Kita bersyukur karena ada banyak hal yang tidak bisa diukur oleh uang yang Tuhan kasih buat kita. Dan ini legasi yang harus kita sampaikan. Yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Bahwa kita bahagia. Kita hidup. Jadi happiness itu bukan soal saya punya ini, punya itu, rumah, mobil, uang, deposito, tabungan, dan bla bla. Bukan soal itu, bukan soal itu. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu providensia Allah, pekerjaan kita, keluarga, teman-teman, hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, kesehatan kita. Nah, value ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Tetapi juga buat anak kita dan generasi kita sendiri. Bahwa ini adalah berkat Tuhan dan kita patut untuk mensyukurinya. Mari kita mulai tumbuhkan dan mulai kembangkan. Apa itu dengan saya sebut sebagai budaya yang sehat dalam pernikahan kita dan keluarga kita. Itu pertama, hemat. Nah, orang yang hemat itu orang yang berpikir rasional. Bukan pelit. Kalau pelit itu ya gak pernah memberi. Kita memberi dan kita tahu apa yang kita lakukan. Harus benar di mata Tuhan. Yang kedua bahwa kita belajar untuk rajin. Nah, hanya orang rajin yang dalam perspektif kitab Amsal yang akan berhasil. Itu dikontraskan dengan orang yang malas dan berpangku tangan yang akan menjadi sahabat dari si miskin. Budayakan bagaimana kita planning pemasukan kita dan pengeluaran kita. Kita kontrol pengeluaran dengan baik. Supaya jangan pengeluaran kita ya seperti apa ya, terlalu melampaui bahkan pemasukan kita sendiri. Dan ini konyol. Kita harus tekan sebegitu rupa dengan perhitungan yang sangat presisi untuk memastikan bahwa pengeluaran kita itu rasional. Pengeluaran kita itu wajar. Dan bedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana yang namanya keinginan. Nah, kita harus punya konstruksi berpikir yang jelas. Kita harus punya komposisi berpikir yang jelas. Bukan hanya rasional, ya tetapi benar. Nah, kebanyakan orang itu emosional. Asal lihat diskon, matanya gelap. Asal lihat punya uang, langsung belanja-belanja. Padahal Tuhan memberikan kita berkat buat anak-anak Tuhan. Itu adalah pasti rancangan Tuhan di situ. Untuk tujuan Tuhan di situ. Nah, satu sisi kita harus kerja keras. Satu sisi kita harus beriman kepada Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, kita punya responsibility untuk bertanggung jawab dengan setiap rupiah yang Tuhan kasih. Jadi tumbuhkan budaya yang baik. Misalnya saya tambahkan lagi bahwa kita belajar untuk menghemat. Kita belajar untuk rajin. Kita belajar untuk merencanakan pemasukan pengeluaran yang baik. Kita belajar juga untuk kontrol pengeluaran kita dengan baik. Tapi kita belajar juga untuk tidak pamer. Banyak istri pejabat, anak-anak pejabat yang ditangkap karena pamer. Masa kedudukan begitu punya uang bermiliar-miliar, dari mana caranya, berapa gajinya. Dan ini pintu yang masuk, yang bagus juga buat KPK untuk masuk dan memeriksa semuanya. Mengapa? Karena pamer. Ya, saya katakan tadi mau kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Penting sekali mendengar masukan yang baik. Jangan mudah untuk give up karena situasi yang sulit. Mungkin kita perlu ada koordinasi antara pikiran, koordinasi dengan hati, dengan emosional, tapi koordinasi dengan iman kita. Supaya ada satu kesatuan holistik dalam kehidupan kita waktu membaca peristiwa hidup kita. Supaya kita jangan terjebak pada budaya yang merusak, yang destruktif. Tapi budaya yang bagus yang kita kembangkan dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir menutup renungan saya ialah begini. Kita perlu punya gaya hidup yang sehat, yang benar. Tadi sudah singgung tentang membangun budaya hidup keluarga yang baik dan sehat. Yang kedua bahwa kita harus ingat bahwa ya tanpa mengucap syukur apapun tidak pernah cukup. Uang kita banyak atau sedikit tidak pernah cukup. Yang bisa cukup ketika kita belajar bersyukur. Nah, bersyukur penting buat kita. Dan yang terakhir saya ingin mengatakan begini. Coba kita cek kalau kita boros, perbaikilah. Coba cek kalau mungkin kita punya kebiasaan buruk, misalnya tidak pernah menabung atau apa. Coba cek dan perbaiki itu. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberi kita berkat, Tuhan juga mau kita belajar bertanggung jawab dengan berkat yang Tuhan kasih. Bahkan itu sesen pun
kita belajar untuk bertanggung jawab. Mengapa? Di situ ada tujuan Tuhan, mengapa Tuhan memberkati kita. Dan saya berdoa supaya kita belajar dari setiap krisis, termasuk krisis keuangan, kesulitan keuangan, untuk bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan berkat yang Tuhan percayakan. Terus memberkati dan shalom. Amin.